Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albert Wijaya. Di sini saya mau mempresentasikan tentang simpanan giro. Pengertian giro. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya. Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, simpanan deposito berjangka, sertifikat simpanan deposito, dan tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Pengertian dapat ditarik setiap saat maksudnya adalah uang yang sudah tersimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Sedangkan pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang. Kelebihan dan kelemahan giro. Giro mempunyai kelebihan yang pertama adalah dari segi pembayarannya. Bagi orang yang membayar menggunakan giro, dia tidak perlu membawa uang cash dalam jumlah yang besar. Tentunya lebih aman. Kelebihan lainnya adalah bahwa jumlah yang dibayarkan bisa fleksibel. Maksudnya kita bisa membayar dengan jumlah pecahan kecil yang terkadang cukup susah jika kita membayar dengan uang cash dalam pecahan besar. Selain itu, giro juga memiliki kelemahan, yaitu adalah di pihak penjual barang atau pihak penerima giro tidak bisa langsung mencairkan uang tersebut. Kelemahan giro juga berhubungan dengan pencairan uang dari giro tersebut yang harus mengikuti jam kantor. Cek. Sarana penarikan giro adalah cek. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada pihak yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja yang membuat cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik secara tunai maupun pemindah bukuan. Syarat hukum dan penggunaan cek berdasarkan KUH Dagang pasal 178, yaitu dengan 1. Pada cek harus tertulis cek. 2. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar jumlah uang tertentu. 3. Nama bank yang harus membayar tertarik. Penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan, tanda tangan penarik. Ini adalah jenis-jenis cek. 1. Cek atas nama. Merupakan cek yang diterbitkan orang atau badan tertentu yang ditulis dalam cek tersebut. Misalnya bayarlah kepada Tuan Roy akase sejumlah 3 juta. Cek atas tunjuk, yaitu cek yang tertulis nama seseorang atau badan tertentu dalam cek tersebut. Sebagai contoh, di dalam cek tersebut bayarlah tunai atau cash. 3. Cek silang. Suatu cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindah bukan tunai. Cek mundur, yang merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya hari ini tanggal 10 Mei 2001. Tuan Roy akase bermaksud mencairkan ceknya di mana dalam cek tersebut tertulis tanggal 5 Mei 2001. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur. Cek kosong, yaitu cek yang daninya tidak tersedia. Sebagai contoh, misalnya nasabah menarik cek senilai 66 juta rupiah tertulis di dalam cek tersebut. Akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya ada 20 juta rupiah. Jelas cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan jumlah yang ada. Pengertian bilet giro. Bilet giro merupakan surat perintah dari nasabah bank kepada bank memelihara rekening giro untuk memindah bukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Pemindah bukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi kepada nasabah menerima bilet giro. Sebaliknya, jika pemindah bukuan ke rekening bank lain, maka harus melalui proses clearing ke bank lain. Syarat-syarat bilet giro. 1. Ada nama bilet giro dan nomor serinya. 2. Perintah tanpa syarat untuk pemindah bukuan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan. 3. Nama dan tempat bank tertarik.
4. Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf. 5. Nama pihak penerima. 6. Tanda tangan penarik atau stempel jika si penarik merupakan perusahaan. 7. Tanggal dan tempat penarikan. 8. Nama bank yang menerima pemindah bukan tersebut. Masa dan tanggal berlakunya bilet giro. Masa berlakunya adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikannya. 2. Bila tanggal efektif tidak dicantumkan, maka tanggal penarikan berlaku sampai tanggal efektif. Bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan. Dan syarat-syarat lainnya. Ini adalah salah satu contohnya, yaitu dengan sebagai berikut. Transaksi yang terjadi pada rekening Tuan Roy Ibrahim selama bulan Mei 2002. Nama nasabah Tuan Roy dengan nomor rekening tersebut. Pada tanggal 1 store tunai, pada tanggal 7 tarik dengan cek, pada tanggal 10 store tunai, pada tanggal 14 store clearing. Tanggal 16 tarik dengan bilet giro, pada tanggal 18 transfer keluar, pada tanggal 23 clearing masuk, pada tanggal 29 store dengan cek. Ya, ini soalnya hitunglah bunga bersih yang diperoleh Tuan Roy selama bulan Mei jika bunga dihitung dari saldo terendah dan saldo rata-rata pada bulan yang bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku 17% per tahun, nasabah yang dikenakan pajak 15% atas giro. Yaitu dengan ini sebagai pembukuannya, yaitu store tunainya masuk ke kredit itu sebagai bank yaitu dengan jumlah 10 juta, maka di debitnya akan berkurang menjadi kalau ada yang masuk ke debit maka akan mengurangi kredit yaitu menjadi sekitar 8 juta pada tanggal 7. Pada tanggal 10-nya ada store tunai yaitu dengan masuk kredit sehingga menambah jumlahnya menjadi 13 juta. Dan masuk pada tanggal 14 store clearing itu masuk kredit menjadi 12 juta, yaitu jumlahnya menjadi 25 juta. Pada tanggal 16, tarik dengan bilet giro, jadi masuk debit, yaitu 5 juta dengan jumlahnya menjadi 20 juta. Pada tanggal 18, ada transfer keluar, yaitu masuk ke debit, yaitu 3 juta, yaitu menjadi jumlahnya 11 juta. Pada tanggal 23, ada clearing masuk, jadi masuk ke debit, yaitu mengurangi menjadi 10 juta. Pada tanggal 28 ada store dengan cek, itu masuk ke kredit, jumlahnya menjadi 18 juta. Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo terendah. Saldo terendah pada bulan Mei adalah 8 juta, maka perhitungan bunga pada bulan Mei adalah bunga sama dengan 17% dikali 8 juta per 12 bulan, sama dengan 113.000. Pajak 15% kali 113.000 menjadi 16.000. Itu bisa dibagi menjadi 17.000. Bunga bersih pada bulan Mei adalah 96.334. Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo rata-rata. Saldo rata-rata untuk bulan Mei adalah 121 juta, yaitu diper 8 sama dengan 15.125.000. Maka bunga saldo rata-rata adalah sebagai berikut. Bunga sama dengan 17% kali 15.125.000 per 12 bulan, yaitu dengan hasil 214.000. Pajak 15% kali 240.000 sama dengan 32.000. Bunga bersihnya adalah 182.130. Jadi jumlah jasa giro yang diperoleh dari kedua perhitungan tersebut adalah bunga dengan saldo rata-rata 182.000 dikurangi saldo terendah 96.000, selisihnya menjadi 85.796. Sekian dari saya, bila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.